Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Rangel Bleku ya. Kali ini saya akan berbagi Nintendo 3DS XL yang saya beli dengan harga sekitar 1,5 juta gratis SD card sebesar 64 GB. Karena ini bekas tentu banyak minusnya. Salah satunya yaitu analog atau circle pad yang udah nggak ada karetnya. Analog pengganti saya beli online dengan harga Rp4.000 saja. Selain itu minus kedua ada pada housing stylus pen yang logam. Nah ini dia, bagus banget kan ya, Rp4.000 ya. Oke, ini housingnya. Video kali ini fokusnya itu untuk memperbaiki circle padnya aja. Jadi untuk memperbaiki stylus pen atau housingnya itu nanti aja. Pertama-tama tentu kita copot bagian eksternal yang nempel pada konsol-konsolnya kayak SD card dan juga stylusnya. Lalu kita copot housing bagian luarnya, itu cuma ada 2 baut. Setelah copot ini, nah ini saya pakai alat ya untuk membantu saya biar memudahkan saya untuk mencopot. Oke, ya pelan-pelan, lalu copot baterainya, kita amankan dulu, lalu coba kita copot baterainya, sangat mudah. Oke, lalu copot housingnya yang warna hitam ini. Housingnya ini terdiri dari 7 ya, 7 baut. Berarti ya 5, 6, 7, betul sekali. Buat 2 baut yang di atas ini itu sebenarnya ada karetnya, cuman punya saya itu udah nggak ada karena udah pernah saya lepas. Nah yang ini, oke, langsung aja kita copot. Nyopotnya pelan-pelan, jangan sampai hilang dan jangan sampai ketuker ya teman-teman. Harus dijaga baik-baik baut-bautnya ini. Kadang salah satu baut ini sering lupa untuk dipasang. Oke, sekarang yang 2 ini kita perdekat dulu. Ini yang seharusnya ada karetnya itu, cuman karena udah hilang saya belinya bekas, dan kemarin cepat saya bongkar juga. Nah ini yang kecil ini biasanya cepat lupa karena kan kecil gitu ya, lupa dipasang atau kadang hilang. Ini hati-hati banget, ini tuh kecil banget, lihat tuh, kecil banget, jadi harus hati-hati pasangnya. Nah setelah itu kita copot pelan-pelan, hati-hati ya copotnya karena ini ada kayak kabel yang nempel itu. Ini saya copotnya hati-hati, ini bagusnya dari bawah, cuma waktu saya langsung dari atas, jangan gitu ya teman-teman. Nah itu ada 2 kabel yang nempel, itu kabel L1 sama R1. Kita copot pelan-pelan aja. Saya ganti alat pakai kayak sumpit gitu. Oke, 1, 2. Nah, kita amankan. Waduh, ini ada karet apa ini? Ini kayaknya dulu saya lupa taruh, ini nggak apa-apa deh. Nah, bagian putih ini itu adalah bagian analog atau circle padnya. Di situ ada 2 baut. Nah, kita coba copot teman-teman. Oke, ini bautnya agak panjang, beda dari yang lain, jadi untuk pemasangannya pasti gampang lah dan bisa bedain lah pasti. Ada 2. Oke, nice. Kita coba angkat pelan-pelan. Nah, ini klek gitu. Nah kita copot. Nah ini copotnya jangan sembarangan ya teman-teman. Oh iya, ini karetnya seperti gitu. Copotnya kayak ada semacam engsel itu teman-teman. Nah itu ada engsel, engselnya tuasnya kita naikkan ke atas, baru kita cabut pelan-pelan. Nah ini saya contohin, kita tarik ke atas, kita cabut pelan-pelan. Oke, setelah itu kita copot analognya. Sebelum copot analognya itu bagian sudut-sudut, nah itu yang saya tunjuk itu biasanya ada plastiknya, cuman punya saya bagian kiri itu udah hilang, cuma tinggal 1. Nah kita copot itu dulu sebelum nanti daripada ambrol kabeh teman-teman.
Oke, ini dia. Nice. Nah, karet kayak gini nggak tahu fungsinya untuk apa, tapi disimpan aja lah. Oke. Setelah itu nanti kalau buka analognya ini harus dibuka ya teman-teman ya, biar memudahkan untuk mengeluarkan analognya ini. Tapi sebelum mengeluarkan analognya itu ada karet yang tersambung di situ. Nah, itu kita harus ngeluarin itu dulu. Itu jujur ngeluarinnya agak susah teman-teman. Ini nanti mungkin videonya saya skip sebentar biar langsung ke ngeluarinnya. Tuh, itu karetnya agak ngeluarin. Nanti saya tunjukin karetnya. Agak susah teman-teman. Aduh. Kalau karetnya udah keluar itu pasti gampang itu, tinggal neken-neken doang itu. Cuman karena ada karetnya jadi agak susah. Oke, ini karetnya tuh, itu sebenarnya ada robek-robeknya gitu. Nah, sekarang kita keluarin analognya. Nah, ini kan ada yang gowang itu teman-teman ya, ada yang berlubang itu ya. Itu ditekan aja, dimasukin ke bagian luar, lalu diputar. Nah, masuk ke bagian luar, habis itu diputar pelan-pelan. Oke, nice. Nah, itu dia. Setelah itu kita ganti yang baru yang ada karetnya, biar main makin nyaman. Ya, pemasangannya gampang banget kalau yang ini. Tinggal dimasukin, kita putar, nah, masuk dia. Sebentar. Oke. Oke, udah masuk. Lalu jangan lupa karetnya. Ini pemasangan karetnya juga agak lama, teman-teman. Ini bakal saya percepat. Biar enak, kita tutup dulu. Jadi saya masukin dulu satu, habis itu saya dorong gitu teman-teman, biar gampang. Saya dorong terus sampai masuk. Nah, setelah itu semua kita pasang tadi untuk analognya atau trigger analognya tadi yang warna putih. Pemasangannya jangan lupa juga tuasnya dibuka, kabel dipasang, lalu tuasnya tadi ditutup untuk ngunci kayak sistem locknya gitu. Nah, itu nanti dimasukin dulu sebentar. Ini agak sulit ya teman-teman, saya harus pakai 2 tangan. Setelah di lock baru kita tutup. Klek. Tapi jangan lupa karetnya lagi, nanti karetnya lupa kayak saya. Nah, ini karetnya ini. Oke, kita pasangin, kita pasin di tengah, habis itu kita tutup, terus ditekan. Nah, habis itu dibaut. Sebenarnya udah sesimpel itu sih teman-teman. Setelah ini kita semua harus masang seperti semula ya kan. Lalu sebelum masang, sebelum kita buat semuanya, ntar kita coba dulu pakai baterainya. Nah, oke. Sekarang bagian housingnya selesai, kita pasang. Oh iya, ini juga plastik tadi kita pasang juga. Housingnya cuma tinggal klek sampai klek gitu doang. Oke. Ini pakai sistem CFV ya teman-teman, jadi udah nggak ori lagi. Jadi nanti untuk game-gamenya udah tinggal download aja gitu. Kita pasang baut yang di tengah-tengah aja dulu. Setelah itu kita pasang micro SD dan juga baterai, kita coba dulu, kita tes. Kalau misalnya udah works, misalnya udah bisa, langsung kita putin semuanya. Nah, ini SD cardnya kita pasang dulu. 64GB itu lumayan banget untuk Nintendo 3DS. Ini yang versi XL old ya teman, bukan yang new. Kalau yang new pasti beda. Kita nyalain. Nah, oke, udah bisa. Nice. Kita coba. Oke, mantap, enak banget. Nanti kita coba tes game lah, ya kan? Saya jago main Mario Kart ya. Oke, kita tutup, lalu kita pasang semua baut dan jangan sampai ada yang ketinggalan.
bautnya kita percepat aja. Kita pasang. Nanti mungkin saya akan membuat video review mengenai Nintendo 3DS di tahun 2025, itu sepertinya menarik. Tapi sebelum itu saya pengen membuat video mengenai cara memperbaiki housing stylus pennya. Jadi misalnya teman-teman bingung memperbaiki dan bisa kerjain sendiri kan lebih enak, nggak usah bayar atau jasa servis yang mahal biasanya. Oke, ini kita tutup. Stylus kita pasang. Kita coba main game. Nice. Saya jago nih Mario Kart ya teman-teman. Yuk, gas. 1, 2, astagfirullahaladzim. Aman aja, sengaja itu saya ranking 8, nanti saya langsung nyusul ranking 1. Kita selip pelan-pelan, ini kan 150 cc kan. 7, 6, tuh astagfirullah. 5. Ya, oke. Saya kalau ke game ini susah sambil ngomong. Kita naik atas. Nice. Astagfirullah, ya ampun. Bisa, masih bisa ini. Masih jauh, masih lap awal-awal. Oke, tinggal 1 lap lagi. Astagfirullah, hampir jatuh tadi. Yo, aduh. Oke, 4. Kita lagi ranking 1 yuk, ranking 1. 3. Kita naik atas biar nggak kena. Oke, 2 nih teman-teman, nih bentar lagi 1 teman-teman ya. Iya, astagfirullah. Katalah nanti aja teman-teman ya. Kita bikin video tersendiri aja, yang penting udah bisa semua. Terima kasih teman-teman. Dadah.